Ngomong. Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 517 sampai 518 atau episode 543 sampai 544 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang memasuki wilayah rahasia yang penuh dengan bahaya, namun ada beberapa harta karun juga di wilayah rahasia tersebut setelah dia mendapatkan beberapa informasi tentang wilayah rahasia tersebut. Luo Feng melesat seperti kilatan cahaya, diikuti oleh detektor makro dan detektor mikro, terus-menerus memindai bahaya di sekitarnya. Dia berteleportasi hanya di beberapa area yang aman. 0,8 tahun cahaya dari Luo Feng, ada daerah tanpa benda langit. Luo Feng tiba di sana, setelah terbang dan berteleportasi selama 1 jam. Menurut informasi aku, ada bahaya tersembunyi dalam informasi ini. Luo Feng melihat ruang tanpa batas. Tapi, sayangnya, ini adalah rute teraman, setahu aku. Aku masih harus melewati 12 area berbahaya, untuk sampai di 9 ruang terpencil. Itu tidak mungkin untuk dapat menemukan rute yang benar-benar aman ke 9 ruang terpencil. Namun Luo Feng, bagaimanapun, masih sangat lemah. Banyak area yang akan aman bagi ksatria alam semesta, namun akan berbahaya baginya. Daerah ini adalah salah satunya. Ksatria alam semesta mungkin telah terbang melintasinya, atau langsung berpindah melalui itu, sedangkan Luo Feng terjauh yang bisa diteleportasi adalah 1 tahun cahaya jauhnya. Hati-hati, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia menggunakan proyeksi dunia, yang membantunya mendeteksi bahaya di sekitarnya. Setiap kali, Luo Feng berteleportasi dalam jangkauan proyeksi dunia, dan setiap teleportasi berjarak puluhan juta mil jauhnya. Luo Feng berteleportasi ratusan kali. Setelah berteleportasi 1 tahun cahaya jauhnya, Luo Feng berhenti dan mulai beristirahat. Teleportasi jarak pendek seperti itu, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Di depannya masih ada ruang tanpa batas. Tanpa peringatan, pusaran air ruang dengan diameter sekitar 6.000 mil, muncul di sekitar Luo Feng. Tekanan dari pusaran ruang tidak bisa dipecahkan untuknya. Sayap Siwu, Luo Feng membuka sayap dan mencoba terbang. Dengan bantuan tingkat pemahaman hukumnya saat ini, sayap Siwu yang rumit, dihubungkan oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, di zona perang wilayah luar, Luo Feng hanya bisa melakukan bentuk transformasi pertama, dari sayap Siwu. Sekarang, dengan semakin banyak benang hukum yang digunakan oleh Luo Feng, semua tepi sayap Siwu diperpanjang dan berubah menjadi emas. Bulu-bulu di sayap sebelumnya tampak seperti bulu biasa, dengan ujung yang tajam. Sekarang, mereka panjang dan tajam, seperti pedang miniatur sayap perak, dengan tepi emas. Sayap Siwu berayun, dan bulu berbentuk pedang di tepinya memotong ruang. Di bawah energi ruang dari sayap Siwu, turbulensi berangin terbentuk. Terperangkap dalam pusaran ruang, Luo Feng berjuang untuk keluar. Pusaran air ruang tertutup sepenuhnya dari luar, dan dia tidak bisa berteleportasi sendiri. Satu-satunya jalan adalah, untuk merusak pusaran ruang dengan sayap Siwunya. Setelah hanya 2 detik, pusaran ruang menghilang seperti asap. Luo Feng merasa lega, namun, dia bingung melihat sekelilingnya. Di mana ini? Di mana aku? Gumam Lu Feng.
Luo Feng dikelilingi oleh tanah padat, yang ditutupi oleh segala macam tanaman dan pohon. Mereka semua memiliki warna yang berbeda, dan aroma bunga melayang di udara. Sebuah gunung menghalangi pandangannya dari kejauhan. Langit di atas tanah dipenuhi dengan udara biru. Lebih baik periksa koordinat alam semesta, kata Luo Feng. Dia heran setelah memeriksa koordinat, aku berjarak 300 tahun cahaya dari ruang yang baru saja kutinggalkan, pusaran air luar angkasa itu, harus menjadi portal alami. Luo Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Pusaran air itu telah mengganggu rencananya. Untungnya, menurut koordinat, dia sebenarnya lebih dekat ke 9 ruang terpencil, sekarang. Selama dia bisa keluar, hanya perlu 10 hari baginya untuk tiba di 9 ruang terpencil. Apa ini? Dia bertanya-tanya. Aku tidak punya informasi yang menggambarkan tempat ini. Dia melihat sekeliling, waspada. Itu adalah area yang tidak dikenal, dan dia telah dipindahkan ke sini oleh pusaran ruang yang entah dari mana. Tentunya, itu bukan kecelakaan. Sangat mungkin ada bahaya yang mengintai di sini. Detektor makro dan detektor mikro mulai memindai lingkungan. Gelombang ruang di sini benar-benar terpisah dari dunia luar, katanya, dan udara biru itu tampaknya bertanggung jawab. Aku tidak bisa merasakan gelombang ruang di luar lapisan udara biru itu. Luo Feng mendongak. Itu umum untuk distrik-distrik tertentu di daerah rahasia alam semesta yang dapat memblokir teleportasi. Sekarang aku dalam masalah. Sementara detektor dengan cepat mencari bahaya tersembunyi, Luo Feng berdiri diam, tidak membuat gerakan sembrono. Aku punya dua pilihan, pikir Luo Feng. Pertama, aku bisa menjelajahi tempat yang tidak dikenal ini, dan menemukan jalan keluar. Kedua, melalui teleportasi negara dewanya, aku dapat dikirim kembali ke domain ras manusia, lalu ke Pulau Bauhinia, lalu kembali ke 9 ruang terpencil. Mata setajam pisau, Luo Feng memeriksa sekelilingnya. Di sini sepi. Selain dari tanaman yang indah, tidak ada makhluk lain. Aku keluar sendiri, katanya. Aku bisa melakukannya jika aku berhati-hati. Menurut pengarahan sekolah dewa leluhur untuk ahli waris, tempat ini tidak terdaftar sebagai tempat berbahaya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan selusin hari, dengan berangkat dari Pulau Bauhinia lagi. Pada saat itu, aku khawatir aku harus melalui daerah kosong itu lagi. Bagaimana jika aku dikirim ke tempat ini untuk kedua kalinya? Segera, sejumlah besar data muncul di layar pada lengan pelindung Luo Feng. Luo Feng menunduk untuk melihatnya. Semuanya tampak normal, kata Luo Feng. Dia sedikit mengernyit. Lalu aku akan pergi. Luo Feng memilih arah dan terbang melintasi langit. Lubang cacing alami ditemukan, detektor tiba-tiba memperingatkan Luo Feng. Lubang cacing alami, gumam Luo Feng. Dia terbang menjadi seberkas cahaya, dan kemudian dia melambat. Dia melihat peta yang ditampilkan pada detektor, untuk memverifikasi lokasi, dan bergegas menuju lubang cacing. Setelah terbang puluhan juta mil, Luo Feng tiba di sebuah gunung. Dia menatap ruang yang agak terdistorsi di depannya. Lubang cacing, itu ada di sini. Katanya, lubang cacing adalah umum di seluruh alam semesta. Masing-masing menghubungkan dua tempat, kadang-kadang mencakup jarak yang sangat jauh. Jika seseorang masuk ke lubang cacing, mereka akan segera muncul kembali di ujung yang berlawanan. Untuk lubang cacing yang ditemukan di ruang dalam adalah normal, tetapi itu tidak biasa untuk melihat satu di wilayah rahasia. Menuju kemana, arah lubang cacing ini, Luo Feng bertanya-tanya. Dia mempertimbangkan, lalu muncul dengan sebuah ide. Garis aliran udara hitam terbang, dan mengembun menjadi seorang pria berotot, menjadi tubuh klan Mosa Luo Feng. Bahkan jika tubuh Mosa ini hancur, katanya bergumam, aku bisa memadatkan yang lainnya dan mengirimnya ke sini, melalui teleportasi negara dewanya. Karena Luo Feng adalah pengumpul token, budak jiwanya bisa dengan mudah merasakannya secara telekinetik. Awalnya tubuh Mosa berhati-hati, tetapi kemudian ia terbang ke lubang cacing. Saat tubuh Mosa melintasi lubang cacing, ia langsung tiba di tempat lain. Apa? Kata tubuh Mosa, menatap sebuah baskom besar di depannya. Di antara lembah itu ada sebuah danau dengan lebar lebih dari 6.000 mil. Di atas danau, melayang puncak berbentuk kerucut lebih dari 600 mil. Danau, dan puncak yang melayang, kata tubuh Mosa. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa, dia dapat dengan mudah merasakan lokasi dewa duniawinya.
Dewa Bumiku mungkin kurang dari 6 miliar mil dari sini. Jarak di antara mereka begitu pendek, sehingga tubuh Mosa bisa mencapai Dewa Bumi yang ditakdirkan dengan teleportasi. Dewa Luo Feng terus terbang. Dia telah belajar tentang situasi di ujung lubang cacing, tetapi dia tidak bergegas untuk menyelidiki. Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Beberapa saat kemudian, detektor itu memperingatkannya, lubang cacing alami lain ditemukan. Ada satu lagi, gumam Luo Feng tertegun. Dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh detektor. Lubang cacing ini ada di sungai. Luo Feng tidak berani masuk ke sungai dengan ceroboh. Sebagai gantinya, dia memanggil tubuh Mosanya, dan membiarkannya mencobanya. Tubuh Mosa terjun ke sungai. Tidak ada yang istimewa tentang air selain kepadatannya yang tinggi. Mosa dengan cepat mengkonfirmasi. Menggunakan kekuatannya dari sebuah dunia, Luo Feng memadatkan pot tanah liat besar, dan mengisinya dengan air sungai. Aku akan mempelajarinya setelah meninggalkan tempat ini, katanya pada dirinya sendiri. Kemudian tubuh Mosanya pergi ke lubang cacing di sungai. Ujung lubang cacing juga di bawah air. Tubuh Mosa tercengang ketika ia naik ke permukaan air dan melihat sekeliling. Ya ampun, puncak berbentuk kerucut melayang di atas danau besar, yang terkandung dalam cekungan mirip kawah. Lubang cacing pertama berakhir di pantai danau, kata tubuh Mosa, sedangkan yang kedua berakhir di danau. Dua lubang cacing mengarah ke tempat yang sama. Dengan begitu, tubuh Mosa kebingungan. Bingung dengan temuan tubuh Mosa, Luo Feng terus bergerak maju dan segera menemukan lubang cacing ketiga. Kali ini, tubuh Mosa pergi melalui lubang cacing, dan menemukan bahwa itu mengarah ke tepi danau yang lain. Saat Luo Feng melanjutkan, lubang cacing lain muncul, yang mengarah ke permukaan danau. Satu demi satu, 9 lubang cacing ditemukan. Akhirnya, Luo Feng yang tidak sabar berhenti terbang. Dia memindahkan dirinya ke tepi danau. Aneh sekali, katanya. Berdiri di samping danau, ia mengamati puncak mengambang berbentuk kerucut di depannya. 9 lubang cacing semuanya mengarah ke sini. Mungkin ini yang membuat tempat berbahaya itu istimewa. Ditemukan 10.081 lubang cacing, kata detektor itu memberikan informasi kepada Lu Feng. Luo Feng menatap layar di lengan pelindungnya, dengan mata terbelalak. Apa? Layar menunjukkan posisi lubang cacing. Yang membuatnya menggigil adalah bahwa, 10.081 lubang cacing itu tampaknya diatur seperti sarang lebah raksasa, yang sepenuhnya menutupi puncak berbentuk kerucut. Mereka membentuk pola yang mirip dengan inti kehidupan tubuh Mosanya, yang memiliki 10.081 permukaan potongan tersebar, dengan ukiran hukum yang sangat rumit, yang mewakili hukum ruang angkasa. Semakin unik suatu tempat, kata Luo Feng, semakin besar kemungkinannya berisi harta. Dan sebaliknya, tempat dengan harta secara alami berbahaya. Banyak ahli waris, dari waktu ke waktu mengalami pengalaman yang sama. Jika ada orang yang menemukan harta di suatu tempat, tanpa menghadapi bahaya, itu hanya karena makhluk-makhluk besar di masa lalu, telah menghilangkan bahaya tersebut. Luo Feng memandang puncak yang berbentuk kerucut. Dia merasa itu yang paling mencurigakan, tetapi dia tidak bisa masuk sendiri. Bagaimana jika bentuk kehidupan yang berbahaya dan unik, seperti paus dingin, hidup di dalam puncaknya, dan yang akan melanda Luo Feng membuatnya khawatir, jika itu menelan tubuh penduduk bumi Luo Feng, akan sulit baginya untuk mengambil sayap Siwu dan menara mutiara. Luo Feng berkata, ayo pergi mencari tahu kemana 10.081 lubang cacing ini arahnya. Tubuh Mosanya segera terbang menuju satu lubang cacing di udara. Setelah memasuki lubang cacing, tubuh Mosa tiba di ujung yang lain dengan cepat. Itu adalah gurun yang sunyi sekitar 19 miliar mil jauhnya dari danau. Tubuh Mosa kembali ke danau dan pergi ke lubang cacing lain. Ketika tubuh Mosanya cepat menjelajahi lubang cacing, Luo Feng secara bertahap menjadi lebih akrab dengan situasi di tempat misterius ini. Semua lubang cacing ini, menyebabkan banyak lokasi di dalam tempat yang aneh ini. Yang terjauh berjarak sekitar 75 miliar mil jauhnya dari sini. Yang paling mengejutkan Luo Feng adalah, bahwa di 3 daerah, ia telah menemukan beberapa baju besi yang hancur, dan senjata yang rusak, tetapi tidak ada harta karun. Ahli waris memiliki status khusus, katanya, memegang sepotong baju besi yang rusak. Mereka sangat mungkin memiliki harta.
Potongan-potongan baju besi yang rusak dan tidak berharga ini menunjukkan bahwa beberapa bentuk kehidupan, mungkin pewaris, telah ada di sini. Namun, tidak ada satupun harta berharga, bahkan cincin dunia yang tertinggal, mungkin beberapa yang selamat atau penduduk asli tempat misterius ini telah mengambil harta itu. Aku ragu banyak ahli waris telah ada di sini. Jika ya, informasi tentang tempat ini akan lebih besar. Jika memang ada yang selamat, mengapa mereka tidak mengirimkan informasi yang akurat tentang tempat misterius ini? Luo Feng mempertimbangkan masalah ini. Luo Feng mundur dengan tergesa-gesa. Melalui lubang cacing spasial, ia mundur ke lokasi lebih dari 6 miliar mil jauhnya. Dewa bumiku harus menjauh dari ini, pungkasnya. Aku akan mengirim tubuh Mosaku untuk menjelajahi tempat itu. Tubuh Mosa terbang menuju puncak berbentuk kerucut, yang mengambang di udara dan mengamatinya. Menurut detektor, ada 10.081 gua yang tersebar di gunung. Karena setiap gua hanya setinggi 10 atau 12 kaki, gua-gua ini tampak tidak signifikan dibandingkan dengan puncaknya. Kemudian tubuh Mosa terbang di dalam salah satu gua. Tidak ada yang lain selain batu, katanya. Ketika tubuh Mosa meraih salah satu batu, dinding gua tiba-tiba dipenuhi dengan garis-garis cahaya perak. Tubuh Mosa terasa seperti ada kekuatan yang tangguh, telah menyerangnya begitu sengit, hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan kemudian, saat aliran udara hitam mengalir, tubuh Mosa pun pulih kembali. Apa-apaan ini? Gelombangnya, tubuh Mosa menatap dinding yang tampaknya normal. Setiap batu merupakan bagian integral dari tembok. Sepertinya tembok itu hidup. Energi puncak penguasa sektor aku agak lemah. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Dewa Bumi aku datang dan mengambil batu-batu itu. Tubuh Mosa terus bergerak maju dengan hati-hati. Gua itu sangat tenang dan dalam, dan gelombang spasial di sini terasa agak tidak biasa. Tidak ada tanaman yang terlihat. Hanya dinding kosong di dalam gua. Setelah berjalan sejauh ratusan mil, tubuh Mosa akhirnya tiba di wilayah tengah puncak berbentuk kerucut. Di tengah terdapat kolam dibagi menjadi 5 kolam kecil. Warna air di setiap kolam berbeda, dan setiap kolam menghasilkan aura yang kuat namun unik, seperti aura api dan aura setajam emas. Di atas kolam 5 warna ada banyak celah spasial, yang berulang kali muncul dan menghilang. Tertutup di dalam celah spasial, yang disusun seperti sarang lebah raksasa yang menakjubkan, adalah kristal berbentuk bola dunia yang melayang di udara. Itu memiliki 10.081 permukaan yang dipotong, beberapa di antaranya tampak mengalir seperti air, sementara yang lain melompat seperti api transparan, atau tumbuh seperti tanaman. Harta karun, kata tubuh Mosa, menatap kristal berbentuk bola itu dengan penuh perhatian. Tapi di mana bahayanya? Bahkan seorang idiot dapat mengatakan bahwa kristal yang tidak biasa ini adalah harta, dan kolam 5 warna di bawahnya sangat luar biasa. Tapi tubuh Mosa tidak berani mendekati kristal dengan sembarangan. Jelas bahwa tempat misterius ini tidak stabil, kristal berbentuk bola dunia telah menciptakan banyak celah di daerah itu, dan jika energinya meledak sepenuhnya, itu akan menghancurkan tubuh Mosa dalam sekejap. Menurut pemahaman Luo Feng tentang wilayah rahasia, selain dari bahaya harta itu sendiri, biasanya ada bahaya tambahan. Dengan hati-hati, tubuh Mosa mengamati kolam 5 warna, bola kristal, lingkungan yang tenang di sekitarnya, dan seluruh puncak, yang tampaknya hidup. Tubuh Mosa mengamati kolam 5 warna dan bola kristal mengambang. Pada saat yang sama, di dalam ngarai 10 miliar kilometer jauhnya, Luo Feng bersembunyi di sebuah gua, di dinding tebing, duduk dengan kaki bersila. Aku akan memeriksa dari mana kolam warna-warni dan bola kristal itu pertama kali berasal, kata Luo Feng, yang kemudian terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Xin kemudian berpindah, ke dalam ruang belajar rumah Luo Feng, di Gunung Yuxiang. Luo Feng kemudian menyalakan laptopnya, dan mulai mencari informasi. Dia mengunggah foto itu ke internet dengan pikirannya. Ini adalah keuntungan yang hanya dimiliki manusia, kemampuan untuk mencari di alam semesta virtual, setiap kali mereka menemukan bahaya atau harta yang tidak diketahui. Tentu saja, manusia yang berbeda memiliki tingkat pembersihan yang berbeda. Semakin mistis harta, semakin tinggi tingkat izin yang diperlukan. Sejak Luo Feng menjadi terkenal dengan nama Kaisar Pedang Sungai, tingkat izinnya telah meningkat lebih tinggi dari rata-rata ksatria alam semesta.
Luo Feng, aku sudah menemukannya. Tiba-tiba babata di bahu Luo Feng segera memberitahu Lu Feng. Hah, Luo Feng mengerutkan kening dan menatap layar. Dia mengklik tautan di atas, dan alam semesta virtual memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Luo Feng. Kolam 5 warna, yang disebut jurang bunga 5 warna, hanya tampak seperti kolam. Namun, tidak ada air di dalamnya, dan terdiri dari 5 portal yang mengarah ke titik asal alam semesta. Itu menyerap kekuatan asli 5 elemen, dan mengumpulkannya di sini. Biasanya ada ruang hati, di dalam jurang bunga 5 warna. Bola kristal itu adalah ruang hati, dan hanya bisa terbentuk setelah keabadian dalam jurang bunga 5 warna. Itu memiliki 10.081 fase, ketika menjadi bulat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi padat. Ketika itu menjadi padat, akan ada evolusi dari 5 elemen di permukaannya. Hanya setelah itu menjadi kristal padat dan stabil tanpa celah ruang, maka kristal akan benar-benar matang. Ruang hati hanya berguna pada saat seperti itu. Jurang bunga 5 warna sebenarnya adalah 5 portal fenomena khusus di alam semesta, dan tidak bisa dipindahkan atau diambil dari lokasi saat ini. Adapun ruang waktu, itu adalah salah satu bahan, untuk membuat harta karun yang asli. Harta asli yang asli, Luo Feng tercengang, karena ini adalah istilah lain yang belum pernah dia dengar. Itu tentu tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, jika itu adalah harta karun sejati. Peta bintangnya, menara mutiara, dan sayap Siwu nyaris tidak melewati batas harta sejati, dan mereka hampir tidak berguna bagi Tuan Semesta. Aku beruntung, pikir Luo Feng. Tidak heran daerah rahasia Dewa Leluhur, dianggap sebagai daerah rahasia paling ajaib. Dia segera menjalankan pencarian virtual untuk harta karun asli yang asli dan ruang hati, dan sejumlah besar informasi segera ditampilkan. Luo Feng menggulir layarnya ke bawah. Harta sejati asli adalah harta sejati tipe asli. Makhluk-makhluk besar dapat disuntikkan dengan energi mereka dan mengubah tubuh mereka menjadi tubuh yang abadi, tetapi hanya setelah mereka menjadi pejuang abadi, dan memicu lautan hukum. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan pelatihan yang tepat dan peningkatan kekuatan, makhluk-makhluk besar juga dapat memicu lautan hukum, dan menyerap energi. Namun, itu terlalu lambat, jika mereka melakukannya setelah menjadi pejuang abadi. Banyak makhluk besar menghabiskan jutaan atau bahkan ratusan juta tahun, untuk membuat terobosan mereka. Meskipun mereka hanya bisa menyerap energi, secara perlahan, mereka dapat meningkatkan tubuh abadi mereka secara terus-menerus. Namun demikian, adalah hal biasa bagi makhluk besar, untuk membakar kekuatan abadi mereka saat berperang, terutama ketika pertarungan adalah masalah hidup dan mati. Setelah kekuatan abadi terbakar, akan butuh waktu lama untuk pulih kembali, mengingat bahwa mereka telah berkultivasi selama ratusan juta tahun. Untungnya, ada banyak harta karun di alam semesta, yang dapat membantu mereka dengan cepat, mendapatkan kembali kekuatan abadinya, dan mereka bahkan mungkin menghidupkan kembali para pejuang abadi, dan mengembalikan kekuatan mereka. Harta itu berguna bagi para pejuang yang abadi. Akan tetapi, para ksatria alam semesta, memiliki tubuh abadi yang tak henti-hentinya, dan begitu 30% atau 50% hilang, dibutuhkan sejumlah besar harta bagi mereka untuk kembali pulih, yang bisa puluhan ribu kali lebih banyak, daripada pejuang yang abadi. Beberapa ksatria alam semesta, menghabiskan seluruh kekayaan mereka, dan masih gagal membeli cukup harta. Dalam kasus pertempuran yang terjadi, antara ras dan penguasa semesta, itu bahkan lebih mengerikan. Hilangnya 50% tubuh abadi penguasa semesta adalah kerugian untuk seluruh ras, bahkan untuk ras puncak seperti ras manusia. Jika pemimpin kota kekacauan primal kehilangan salah satu tubuhnya, itu akan menghancurkan hati manusia, mengingat berapa banyak energi yang diperlukan untuk memulihkan tubuh milik pemimpin kota kekacauan primal. Beberapa harta bisa mengembalikan kekuatan ksatria alam semesta. Bagi beberapa penguasa semesta, jenis harta karun sejati yang spesifik sangat penting, harta karun sejati yang asli. Harta ini disebut harta sejati yang asli, karena dinilai oleh penguasa semesta. Mereka tidak digunakan untuk pertahanan atau serangan. Sebaliknya, mereka digunakan oleh makhluk besar untuk memicu lautan hukum.
Itu 1000 kali, 10.000 kali atau bahkan 1 juta kali lebih cepat, bagi makhluk besar untuk mengunggulkan energi di lautan hukum, dan berbagai tingkat harta sejati yang asli, meningkatkan efisiensi pada tingkat yang berbeda. Diperlukan 1 juta tahun bagi Master Semesta untuk pulih sepenuhnya, jika dia terluka parah. Namun, harta karun sejati yang asli, dapat membuat proses penyerapan energi 100.000 kali lebih cepat, yang berarti, hanya butuh waktu 10 tahun untuk menguasai semesta. 10 tahun adalah, sekejap mata bagi penguasa semesta. Jelas betapa berharganya harta ini, tetapi bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya langka. Setiap bahan hanya bisa berasal dalam kondisi tertentu, dan di lingkungan khusus di seluruh alam semesta, dan butuh waktu lama bagi mereka, untuk berkembang dan terbentuk. Bahan-bahan inti yang dibutuhkan untuk membuat harta sejati yang asli, dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat yang lebih rendah termasuk emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan cahaya, sedangkan tingkat atas termasuk ruang dan waktu. Tingkat teratas termasuk perpaduan ruang dan emas, dan perpaduan kayu dan langit. Ruang hati adalah salah satu bahan tingkat tinggi, yang menghubungkan lautan hukum ruang angkasa. Sebuah ruang hati, bersama dengan beberapa bahan tambahan, dapat menghasilkan harta karun sejati yang asli. Dan saat ini di dalam Gunung Terapung, tubuh Mosa menatap bola kristal, berpikir, harta karun asli yang asli, biasanya berada di tangan penguasa alam semesta. Ruang hati ini lebih mewah, dan mungkin sama berharganya dengan sayap Siwu aku. Harta karun sejati, yang asli dituntut oleh makhluk-makhluk yang lebih kuat, karena yang lebih lemah hanya bisa menyerap kekuatan abadi secara perlahan. Adapun pentingnya alam semesta, mereka dapat menyerap kekuatan abadi, dengan sangat cepat, hanya sedikit, yang seperti ikan paus yang menelan segala sesuatu, di jalurnya. Namun, dibandingkan dengan tubuh abadi mereka yang tak henti-hentinya, kecepatan menyerap rata-rata biasa-biasa saja. Dengan harta sejati yang asli, mereka dapat meningkatkan amplifikasi mereka hingga ribuan kali. Rasanya seperti merampok energi, secara sembrono dari lautan hukum. Tubuh Mosa menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyangka kolam 5 warna ini, bukanlah kolam yang nyata, sama sekali. Aku tidak bisa mendapatkan apapun dari itu. Tapi bola kristal itu adalah ruang hati. Tubuh Mosa memandang bola kristal, yang dikelilingi oleh retakan ruang angkasa, dan melihat api buram dan aliran air di atasnya. Menurut deskripsi, itu belum matang, kata tubuh Mosa. Itu harus benar-benar dipadatkan setelah jatuh tempo. Maka retakan akan hilang. Aku hanya bisa mengambilnya setelah matang. Tubuh Mosa khawatir. Berapa lama aku harus menunggu? Haruskah aku menyerah dan terus maju? Ini adalah bahan inti dari harta karun sejati yang asli. Itu tak ternilai seperti sayap Siwu atau peta bintang. Bagaimana dia bisa menyerah? Saat tubuh Mosa dengan cemas bertanya-tanya kapan ruang hati akan matang, tiba-tiba, muncul sosok yang menjulang, di danau di bawah gunung yang terapung. Dan ia memiliki ekor ular besar, dan tubuh bagian atas manusia. Namun, kepalanya berbentuk seperti prisma segitiga dan memiliki 3 wajah, semuanya mengerikan menurut standar manusia. Itu memiliki 2 lengan berotot tertutup sisik, salah satunya memegang tongkat hitam. Sudah 3000 era sejak aku menemukan bunga jurang 5 warna, dan ruang hati sudah terbentuk. Banyak pusaran air telah terbentuk di ruang sekitarnya, dan sejumlah ahli waris telah mencoba untuk masuk. Tetapi semuanya terbunuh oleh aku. Aku harus berhati-hati, kata sosok yang menjulang tinggi. Aku harus datang ke sini untuk inspeksi setiap hari, dan membunuh pewaris manapun untuk memastikan berita tidak akan bocor. Meskipun sebagian besar ahli waris, tidak akan mengenali ruang hati, bahkan jika mereka melihatnya, kata-kata masih akan menyebar. Mereka mungkin menarik beberapa penguasa alam semesta, dan bahkan dewa binatang penjaga. Lagi pula, dengan kesempatan mendapatkan harta karun yang asli, semua orang pasti ingin datang ke sini. Tapi itu milik aku saja. Kemampuan bertahan dan kekuatan bertarung aku, akan sangat meningkat setelah aku memanennya. Aku tidak perlu khawatir tentang membakar tubuh aku yang abadi. Dia memeriksa gunung berbentuk kerucut terlebih dahulu, kemudian menggunakan kekuatan abadinya, untuk menyelidiki semua 10.081 lubang cacing. Jika menemukan ahli waris, dia akan segera membunuh mereka.
Waktunya untuk melihat, apakah ruang hatiku sudah matang. Momok hitam di tangan, sosok menjulang terbang ke gunung, berbentuk kerucut yang mengambang. Di wilayah tengah gunung, berbentuk kerucut mengambang, tubuh Mosa menatap ruang hati, bola kristal, bahan untuk harta sejati yang asli, dan memiliki nilai yang sebanding dengan harta sejati tingkat rendah, seperti sayap Siwu. Namun, karena permukaan kristal masih menampilkan 5 elemen, dan keretakan spasial di sekitarnya terbentuk, dan menghilang terus-menerus, itu berarti bola kristal belum sepenuhnya matang. Kapan kristala ini akan matang? Tubuh Mosa bertanya-tanya dengan keras, dan sedikit khawatir. Sulit baginya untuk menyerah, tetapi mungkin perlu 1000 tahun untuk menjadi dewasa. Menunggu di sini selama 1000 tahun, akan menjadi harga yang kecil untuk dibayar, jika aku bisa mendapatkan harta karun yang asli, kata tubuh Mosa pada dirinya sendiri. Atau aku bisa pergi ke 9 ruang terpencil, dan mengatur budak jiwa untuk menonton kristal di sini. Sementara Luo Feng ragu-ragu, sosok 3 wajah yang menjulang tinggi terbang ke salah satu dari 10.081 gua. Gua yang dalam, gelap, dan sunyi berkelok-kelok sejauh ratusan mil, tubuhnya yang abadi menyusut, dan menggoyang-goyangkan ekor ularnya, makhluk agung itu terbang ke kedalaman gua. 3 wajah ganas makhluk agung itu, penuh dengan antisipasi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, katanya. Ruang hati, aku harap sudah matang dengan cepat. Makhluk agung itu terjun ke wilayah tengah gunung. Saat tubuhnya yang abadi membesar ke ukuran aslinya, 3 wajah makhluk agung itu ternganga takjub, melihat seorang pewaris tingkat abadi dari sekolah dewa leluhur, yang berdiri di samping kolam 5 warna. Sekilas, ksatria ras lain mengakui ini sebagai salah satu ahli waris Pulau Bauhinia. Tubuh Mosa telah mengasumsikan penampilan, dan mensimulasikan irama pernapasan salah satu ahli waris. Ksatria ras lain tidak bisa mengatakan bahwa tubuh Mosa telah berubah bentuk menjadi pewaris. Apa, kata tubuh Mosa, ia kemudian berbalik dan melihat. Matanya melebar, tercengang. Seorang ksatria semesta. Karena ksatria alam semesta telah menyembunyikan napasnya, tubuh Mosa tidak memperhatikan kehadirannya, sampai ksatria itu mencapai pusat gunung. 3 wajah ksatria itu menjadi lebih biadab, saat tubuh Mosa menatapnya. Ksatria itu geram melihat seorang ahli waris di gunung berbentuk kerucut. Apakah pewarisnya menyampaikan informasi kepada siapapun? Biasanya, ahli waris tidak akan membocorkan lokasi harta yang sedemikian unik, tetapi ada risiko bahwa bahkan setelah dia membunuh pewaris di depannya, berita itu dapat diungkapkan, jika ahli waris itu dihidupkan kembali. Mati, ucap ksatria alam semesta meraung. Kontrol jiwa, hancurkan dan bunuh dia. Ksatria itu memalingkan kepalanya dengan ganas. Di antara 3 wajahnya, 1 wajah hijau menatap tubuh Mosa dan menggunakan teknik kontrol jiwa. Dengan melakukan ini, ksatria bisa sepenuhnya menghilangkan kemungkinan informasi dapat bocor. Kekuatan saleh yang tervirtualisasi menyerang tubuh Mosa. Tidak terpengaruh, tubuh Mosa terbang menuju kolam 5 warna seperti embusan angin. Dalam sekejap, dia telah tiba di ruang antara kolam 5 warna, dan ruang hati di atasnya. Berdiri di sana, tubuh Mosa merasakan esensi dari logam, kayu, air, api, dan bumi melonjak ke atas, dan menyatu menjadi ruang hati di atas kepalanya. Jika kamu mencoba membunuhku, aku akan menghancurkan diri sendiri, tubuh Mosa meraung marah pada ksatria. Tentunya kamu menyadari apa yang akan terjadi jika aku meledak di atas bunga jurang 5 warna. Berhenti, ksatria itu menjadi begitu ketakutan, sehingga mata ketiga wajahnya melebar dalam kecemasan. Dia tahu situasinya mengerikan. Biasanya, ahli waris di tingkat abadi tidak akan tahu rahasia harta sejati yang asli, namun ia telah menemui ahli waris yang sadar akan misteri bunga jurang 5 warna, dan jantung antariksa. Jangan merusak diri sendiri, kata ksatria dengan cemas. Sebelumnya, ksatria itu hanya memberikan kontrol jiwa pada tubuh Mosa, untuk mencegahnya membocorkan informasi. Dia belum mencoba membunuhnya dengan kekuatan abadi, karena takut kekuatan abadi yang dominan, akan memengaruhi bunga jurang 5 warna. Lingkungan di sekitar jurang bunga berwarna 5 itu unik, tetapi peledakan diri seorang kaisar tingkat mati, akan cukup untuk melukai ruang, sehingga merusak jurang bunga berwarna 5. Meskipun akan pulih secara bertahap, dalam waktu yang lama, ruang hati yang telah diciptakannya, tidak akan lagi mampu menyerap energi.
Bagaimana mungkin? Kata ksatria, dia tidak terpengaruh oleh kontrol jiwaku. Bagaimana dia tidak terpengaruh? Ksatria itu jengkel. Ketika ahli waris biasa berani mengancamnya, dia membunuh mereka dengan menggunakan serangan jiwa. Tetapi karena ahli waris di depannya bisa sepenuhnya menahan kendali jiwanya, mungkin serangan dari kekuatan abadinya juga akan sia-sia. Ketika tubuh Mosanya berhadapan dengan ksatria alam semesta, Dewa Bumi Luo Feng, yang bersembunyi di sebuah gua 6 miliar mil jauhnya, terpana. Seorang ksatria dari ras lain, kata Luo Feng, mengerutkan kening. Aku akan meninggalkan beberapa token di sini, dan berangkat dari tempat ini untuk saat ini. Tanpa ragu-ragu, Luo Feng melemparkan cincin spasial, yang telah menyamar sebagai batu, di tengah banyak batu di gua. Kemudian dia segera terbang ke bawah, mengisolasi gelombang energi melalui detektor mikro, dan menyuruh para budaknya mengulang teleportasi negara dewanya. Saat sinar emas samar-samar menyala, teleportasi negara dewanya sudah siap. Luo Feng melangkah ke dalamnya dan dikirim ke negara dewa yang jauh. Di wilayah tengah gunung berbentuk kerucut mengambang, melayang di antara kolam renang 5 warna, dan ruang hati, tubuh Mosa memandangi ksatria yang berdiri di samping kolam 5 warna. Tiba-tiba, komputer optik pada lengan pelindung lengan kanan tubuh Mosa meledak. Sementara itu, kekuatan abadi yang dominan menekan tubuh Mosa. Waris, alih-alih cemas atau marah, ksatria itu menjadi tidak peduli. Melihat tubuh Mosa, ksatria itu berkata, sebagai pejuang abadi, kamu dapat menahan kendali jiwaku. Bagus untukmu, tapi, kamu terlalu bodoh. Kamu pikir kamu bisa mengancam aku dengan meledakkan diri, itu mungkin berhasil ketika aku tidak siap, tetapi kamu tidak akan bisa melawan sekarang, karena aku punya sedikit waktu lagi. Perisai pelindung seperti membran, tersusun dari dan mengandung kekuatan abadi yang kuat, terkoalisi di atas kolam 5 warna. Apakah kamu pikir penghancuran dirimu, dapat menghancurkan perlindungan kekuatan abadiku? Ksatria itu sangat percaya diri. Selain itu, penerima komputer optik kamu di lengan pelindung kamu, telah aku hancurkan. Hahaha, seorang pewaris mungkin hanya memiliki satu penerima, yang dianugerahkan oleh Dewa Binatang Penjaga. Kecuali jika kamu memiliki penerima cadangan, kamu tidak akan dapat memasuki dunia kemuliaan. Saat aku menemukan kamu, aku pergi ke dunia kemuliaan untuk mengawasi kamu, karena takut kamu dapat menyebarkan berita tentang tempat ini segera. Tapi kamu tidak. Aku tidak yakin, apakah kamu bodoh atau baik hati. Terlepas dari kenyataan bahwa ia sedang dibatasi oleh kekuatan yang tangguh, tubuh Mosa tidak bingung. Kamu menghancurkan penerima dunia kemuliaanku, lalu menjaga bunga jurang 5 warna. Tubuh Mosa tersenyum. Tapi apakah kamu pikir aku tidak pandai? Ksatria itu terpana. Memang, perilaku pewaris tampak tidak bijaksana. Setiap ahli waris adalah pejuang yang berbakat. Bagaimana mungkin yang ini melakukan kesalahan di awal? Tapi kamu tidak terhubung ke dunia kemuliaan, kamu juga tidak mengirimkan informasi, kata ksatria. Jika kamu terhubung dengan dunia kemuliaan, aku akan melihatmu begitu kamu muncul di lapangan udara terbuka. Kamu mungkin telah merusak penerima dunia kemuliaanku, kata tubuh Mosa, tapi aku masih memiliki penerima semesta virtual. Virtual semesta, ksatria itu tertegun. Alam semesta virtual manusia, bagus sekali. Tubuh Mosa tersenyum. Begitu aku menemukanmu, aku telah meninggalkan banyak pesan di alam semesta virtual, dan mengatur kondisi untuk dikirim. Pesan-pesan akan mengirim saat aku terputus dari dunia maya. Dalam hal itu, teman-teman aku dan makhluk super dari ras aku, akan menyadari pemutusan aku. 3 wajah ksatria itu tumbuh semakin ganas. Dia mengertakkan gigi. Meskipun tubuh Mosa telah berubah bentuk, menjadi pewaris ras yang berbeda dari ras manusia, ia masih bisa memiliki penerima semesta virtual. Tidak peduli seberapa tinggi biayanya, banyak ras lain telah menempatkan jaringan informasi di dalam dunia virtual. Itu karena hanya pesan dari alam semesta virtual, yang dapat dikirim ke domain manapun di alam semesta. Oleh karena itu, akan sepenuhnya masuk akal, untuk bakat tak tertandingi dari ras lain, mungkin mengendalikan budak manusia, untuk membawa penerima akun anonim. Ksatria itu menatap tubuh Mosa. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Hidupku ada di tanganmu, kata tubuh Mosa, mengulur waktu. Bahkan jika kamu memberi aku beberapa harta,
kamu akan membunuh aku segera, pada saat kamu mendapatkan ruang hati. Bagaimana aku bisa mempercayai kamu? Bahkan, ketika tubuh Mosa menemukan ksatria, ia berencana untuk terjun ke kolam 5 warna, untuk melarikan diri. Berkat penelitiannya di alam semesta virtual, Luo Feng telah mengungkap beberapa rahasia dari jurang bunga 5 warna. Bunga, ada 5 jurang dalam bunga jurang 5 warna. Jika tubuh Mosa menukik ke dalam mereka, jurang akan mengangkutnya. Namun, karena tanah asal akan menolak Luo Feng, tubuh Mosanya bisa meninggalkan tempat ini melalui jurang. Biasanya, tidak ada ksatria alam semesta, bahkan ksatria ras lain ini, yang akan tahu rahasia di balik bunga jurang 5 warna. Tetapi tepat ketika Luo Feng hendak melaksanakan rencananya, ia telah berubah pikiran. Karena sama seperti tubuh Mosanya telah terbang ke ruang antara bunga jurang 5 warna dan hati antariksa, Luo Feng telah menemukan sesuatu yang menakjubkan, dan menggembirakan. Kristal kehidupan di dalam tubuh Mosanya, mulai mengeluarkan suara mendengung. Kristal kehidupan juga memiliki 10.081 permukaan, yang memiliki ukiran hukum ruang yang rumit. Kristal kehidupan tampaknya beresonansi dengan ruang hati di atasnya, sebagai bentuk energi aneh yang ditransmisikan ke dalam kristal kehidupan, dan perlahan-lahan mengubahnya. Luo Feng belum pernah mendengar keadaan seperti itu sebelumnya, tapi sepertinya itu bermanfaat baginya. Baik kristal kehidupan dan ruang hati, memiliki 10.081 permukaan. Mereka berdua bisa beresonansi dengan tanah asal dan lautan hukum, meskipun kekuatan yang mereka miliki berbeda. Resonansi kristal kehidupan, dapat membuat pemahaman hukum ruang angkasa, tubuh Mosa puluhan kali lebih kuat daripada saat ini. Sebagai material tingkat tinggi, ruang hati yang legendaris yang pernah dibentuk menjadi harta sejati yang asli, dapat menyerap kekuatan luar biasa 10.000 kali lebih cepat, daripada yang bisa sekarang. Terlepas dari perbedaan ukuran mereka berbeda dalam kualitas. Kristal kehidupan tingkat sektor bisa dengan mudah dihancurkan oleh pejuang abadi, sementara ruang hati, tidak bisa dihancurkan. Namun, perubahan aneh mulai terjadi ketika tubuh Mosa muncul di bawah ruang hati. Di bawah resonansi antara kristal kehidupan dan ruang hati, energi terus ditransmisikan ke dalam kristal kehidupan. Karena perubahan ini, tubuh Mosa berbicara dengan ksatria untuk mengulur waktu. Ksatria itu membuka 3 mulutnya, dan meraung dengan ganas. 3 suara bergema di gunung. Katakan padaku, pewaris apa sebenarnya yang kamu inginkan, kata ksatria itu meraung. Biarkan aku berpikir, kata tubuh Mosa dengan cemberut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.